Update Subang, benarkah ada campur tangan dukun? Inilah kesaksian Mbak Suci saat pencarian barang bukti. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang menjadi kasus unik di antara kasus-kasus yang serupa, sebab di sana turut terlibat pakar-pakar supranatural yang membantu. Akan tetapi, mungkinkah kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ada keterlibatan dukun atau hal-hal goib? YouTuber Mbak Suci melihat ada hal-hal di luar nalar yang tengah dialami dirinya bersama warga Ciseti ketika mereka sedang mencari barang bukti kasus Subang saat di kebun bagian belakang TKP. Kejadian-kejadian di luar nalar. Ketika mulai pencarian sekitar pukul 21.30 malam, yang dibantu beberapa warga Ciseti termasuk Pak RT, sebelum mereka melakukan pencarian, mereka terlebih dulu berdoa, memohon perlindungan dan kelancaran. Mbak Suci mengatakan bahwa ketika masuk ke lahan kebun yang berada di belakang TKP, yakni di luar garis polisi, mereka sudah mengalami hal-hal yang di luar nalar. Tiba-tiba ada suara jatuh, padahal tidak ada pohon buah besar di situ. Untuk mengurangi ketegangan, Pak RT bilang itu buah nangka jatuh, paparnya. Menurut Mbak Suci, selama pencarian malam pertama itu, semua orang yang turut melakukan pencarian terkena gendam. Semuanya kena gendam, semua dibuat bingung dan pusing. Padahal sebelumnya kita putuskan pencarian bareng-bareng tidak mencar. Ternyata di luar dugaan, semua mencar kemana-mana, paparnya. Saat mendekati subuh, mereka akhirnya menghentikan pencarian dan akan melanjutkan di hari kemudian. Saat dilanjutkan besoknya, kita cari lagi di belakang TKP dan sempat hujan, sempat hopeless, dan meminta Pak RT sewa petugas untuk memotong rumput dan Pak Ujang babatin rumput, paparnya. Bahkan pencarian di hari tersebut juga berakhir nihil guna mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Lalu untuk sementara berhenti dulu, sebab keesokan harinya Mbak Suci harus kembali ke Jakarta. Setelah 40 hari kemudian, Mbak Suci dengan para krunya datang kembali ke Subang serta bertemu dengan petugas dari tim penyidik kasus Subang. Mbak Suci serta kru yang dibantu beberapa warga Ciseti lalu melanjutkan pencarian barang bukti kasus Subang yang ada di kawasan agak jauh dari TKP. Menurut Mbak Suci, dari pencarian tersebut mereka telah menemukan sepotong kayu, tapi itu tidak dipublis serta disimpan untuk disinkronkan. Akan tetapi, waktu pencarian di hari itu, semua orang dan Mbak Suci justru merasakan tanah yang bergelombang. Dan beberapa warga yang ikut dalam pencarian mengalami gatal-gatal, termasuk juga Pak RT. Menurut warga, biasanya kalau gatal kena ulat dengan pakai daun tertentu bisa hilang, namun ini tidak sembuh-sembuh, ujarnya. Bahkan ketika dalam pencarian, ada 2 orang wanita yang turut melakukan pencarian, justru mengalami kesurupan. Bahkan ketika seorang warga laki-laki yang mencoba untuk mendekat, keduanya justru terpental ke belakang beberapa meter. Ada hal gaib lainnya yang tengah dialami Mbak Suci ketika melakukan perjalanan dari Jakarta ke Subang pada 20 Oktober 2021. Waktu melakukan perjalanan di tol dan mau keluar pintu tol menuju Subang, tiba-tiba saja Mbak Suci tidak ingat. Saya saat itu hanya melihat tidak sedang berada di jalan tol, tapi sedang berada di lahan di sekitar TKP di Ciseti. Kemudian Mbak Suci memaparkan bahwa waktu itu dia tengah didatangi sosok nenek yang sedang mendekatinya dan mengatakan jika dirinya harus hati-hati sebab penghuni yang sesungguhnya di kawasan TKP sekarang sudah tersingkir lebih jauh dari sana. Sekarang di sekitar TKP sudah banyak penghuni baru hingga membuat penghuni sesungguhnya kini tersingkir lebih jauh. Dikatakan Mbak Suci bahwa dirinya tidak ada maksud apapun atau menakut-nakuti masyarakat sehingga dirinya menceritakan hal tersebut. Saya juga termasuk orang yang tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Kita juga tidak bisa menjadikan hal-hal gaib sebagai pegangan. Bisa saja salah-salah.
ujar Mbak Suci. Mbak Suci juga menolak tuduhan jika dirinya hanya berpihak kepada satu kubu tertentu saja di kasus Subang. Saya ini sebagai media tidak berpihak ke kubu manapun. Sebagai media saya harus bersifat netral. Saya tidak membuat analisa-analisa dan hanya bertemu dan mewawancarai narasumber, ujar Mbak Suci. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.